Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin berbagi kepada sobat tani, yaitu berbagi tentang cara memilih bibit menurut yaitu versinya Kobe Tani. Nah, Kobe Tani dalam memilih bibit di video 2020 sebenarnya sudah Kobe Tani bagikan, bahkan cara membuatnya juga sudah ada. Namun karena yang namanya YouTube itu belum tentu subscriber yang tahun ini itu mendapatkan film-film ataupun video-video yang tahun kemarin, sehingganya kalau tidak saya bikin lagi mungkin nggak tahu caranya membuat bibit yaitu versinya Kobe Tani yang pernah Kobe Tani bikin tutorialnya di tahun 2020. Nah, ini Kobe Tani ingin berbagi yaitu tentang pembuatan bibit, cara memilih bibit yang seharusnya bagaimana. Jadi cara memilih bibit cabai itu ada bermacam-macam versi. Nah, ini Kobe Tani akan berbagi supaya nantinya sobat tani bisa yaitu membandingkan antara pengalaman dari sobat tani selama ini dengan pengalaman Kobe Tani. Nah, dalam hal ini juga akan yaitu melanjutkan kemarin saya bikin video, tapi ternyata tiba-tiba hujan yang sangat lebat di bawah jambu yang saya berteduh waktu saya berbagi itu sobat tani, sehingganya ya pakaian yang ada di lengan baju saya itu basah. Nah, ketika basah itu menyentuh di bagian ya HP itu ada yang langsung dia mati. Jadi pada saat kemarin saya bikin video, mohon maaf, yaitu tiba-tiba saya yaitu menghentikan videonya karena hujan yang sangat lebat. Ya, biasanya di ujung video tani di ujung video Kobe Tani ini selalu mengucapkan sukses untuk seluruh petani Indonesia. Nah, kayak gitu. Tapi kemarin belum sampai sempat, ternyata videonya sudah mati. Nah, ini dalam hal ini akan yaitu berbagi tentang cara memilih bibit menurut versinya Kobe Tani. Nah, kenapa video ini saya bikin sobat tani? Karena banyak sekali di kolom komentar dan juga nelpon langsung yaitu minta bibit dari cabai Kobe Tani. Jadi dalam hal ini saya akan berbagi, mudah-mudahan sobat tani bisa tanpa minta bibit dari saya bisa menghasilkan cabai-cabai yang seperti punya Kobe Tani, baik lebatnya ataupun kekebalannya di dalam yaitu menghadapi cuaca. Karena ini cabai Kobe Tani ini cuacanya kemarin ekstrim, itu masih juga bisa bertahan dengan yaitu kesuburan juga buahnya yang sangat lebat serta sehat. Nah, adapun caranya sobat tani, kalau sobat tani ingin mendapatkan biji cabai yang kondisi putih bersih dan apabila ditabur, diserak, itu bisa tumbuh semua dalam kondisi sehat. Itu cara mencari bibitnya, sobat tani. Itu pada saat pemetikan misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, di bawah 4 kali. Taruhlah di bawah 5 kali. Itu masih benar-benar biji dari bibit cabai itu semuanya masih putih, belum ada hitam-hitam ataupun belum ada bercak tanda penyakit di dalam buahnya. Itu kalau ya pemetikannya masih kondisi yaitu di bawah 5 kali. Itu cara pertama untuk mendapatkan biji yang sangat putih, bersih, dan apabila ditanam itu akan yaitu tumbuh semua sobat tani. Itu carilah bibit yang sebelum pemetikan yaitu 5 kali ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kali. Itu bibitnya masih benar-benar bersih sekali. Jadi biji yang kita bikin itu masih bersih. Tapi kalau sobat tani menginginkan yaitu mencari mutu dari kekebalan baik dari serangan penyakit itu serangannya yang tidak kelihatan,
itu biasanya timbul di musim hujan. Itulah penyakit seperti ya layu fusarium, Pictopora, terus banyak sekali di situ seperti antraknos, nah, virus Gemini. Itu penyakit-penyakit yang tidak ketahuan. Tapi kalau yang sebelumnya ataupun masa yaitu masih muda, itu biasanya hama, bukan penyakit. Nah, hama ini adalah hal-hal yang kelihatan seperti ulat, ya, trip, tungau, terus ya mungkin ada kutu loncat, kutu kebul, seperti walang sangit, ataupun lembing, ataupun ya ada apa itu, kalau di bawang itu gerandong ataupun apa itu. Itu merupakan hama. Nah, di dalam budidaya cabai, kalau Kobe Tani, cara memilih bibitnya yaitu biasanya dulu saya selalu memilih cara yang sebelum pemetikan kelima. Nah, melihat bijinya bagus, diserak semuanya, yaitu bisa tumbuh. Itu dilihat dari pertumbuhan dan mutu benih itu ya 99% gitu tumbuh apabila disemai. Tapi setelah Kobe Tani ya lebih dari 10-an tahun yaitu menanam cabai, bermacam-macam yang Kobe Tani pengalaman itu alami dan melakukan eksperimen apa-apa. Kalau saya ya uji coba gitu aja lah, ya kan, ya, ataupun perbandingan dengan pengalaman itu. Untuk kekebalan dari penyakit itu baiknya itu adalah misalkan satu bedeng Sobat Tani, satu bedeng ataupun satu lahan ini sudah petikan 5, 6, 7, 8, itu kita tandai ada satu batang itu yang masih aman aja. Misalkan contohnya seperti ini ya, batang ini Sobat Tani. Dari petikan pertama, kedua, ketiga kok aman. Sampai ke 5 masih aman. Nah, 5 naik sampai ke 7 kok masih aman. Baik buahnya tidak bosok basah, tidak busuk kering, daunnya dalam kondisi ya tidak kena virus Gemini, ya, buahnya juga lebat. Nah, itulah kalau versi Kobe Tani yang sekarang, cara memilihnya yang seperti itu. Jadi untuk kekebalan penyakit, intinya Sobat Tani, kalau kita mau memilih bibit di ladang kita, itu yaitu petikan yang sudah lebih dari ngagung. Apa akal-akalannya? Nah, dia sudah diterpa, lebih-lebih kalau sudah metik 7 kali atau 8 kali itu penyemprotannya sudah tidak serutin pada saat ya masih dalam perawatan. Nah, dalam penyemprotan yang sudah jarang-jarang ini aja kok dia tahan, misalkan ini tahan. Pokoknya dia kuat, masih hijau. Di antara satu bedeng dari sana Sobat Tani terus sampai ujung sana, itu satu bedeng itu dia kok masih ada satu batang itu ataupun 2 batang itu kok bagus. Nah, itu artinya dia mempunyai kekebalan tersendiri dibandingkan yang ada di kanan kirinya. Oleh karena itu cara Kobe Tani mencari bibit sekarang seperti itu. Nah, alhamdulillah Sobat Tani bisa tahu cabai Kobe Tani yang kemarin posisi penanamannya. Kalau sebenarnya kalau nanti sudah diizinkan saya akan menshoot punya tetangga saya. Di sini ada tetangga yang menanam, ada 6 tetangga, tapi yang 2 itu sudah dibongkar Sobat Tani karena semuanya bule. Dan yang 4 sekarang masih yang 2 bongkor, tidak pantas saya shot lagi. Yang 2 itu masih ya bule, dan serempaan dengan cabai punya Kobe Tani ini ada yang lebih ya, lebih 1 kali pemetikan ataupun 2 kali pemetikan gitu, lebih dulu punya dia. Pas penanamannya musim panas seperti cabai ini. Nah, ternyata Sobat Tani punya saya seperti ini. Saya shotkan lagi Sobat Tani sampai ke yaitu seluruhnya hijaunya cabai ini, dan ya masih berpotensi bule punya saya ini. Tapi seandainya Sobat Tani ingin mencari bibit seperti itu tadi, jadi carilah yang paling kuat setelah pemetikan sudah agung.
Misalkan kalau cabai lokal punya saya ini petikan ke-6 ke-7 tuh ngagung Sobat Tani. Kalau 1 2 3 4 5 6 tuh belum, 7 sekitar 7. Itu 6 7 8 itu hampir rata-rata pemetikannya pendatapatannya itu sama. Jadi itulah yang masa-masa agungnya, dan setelah 8 mungkin biasanya nurun dan habis. Dan itu melihat situasi kondisi cuaca dan cara perawatan. Kalau masih dipupuk terus masih bisa tambah, kalau masih disemprot terus masih bisa tambah. Jadi seperti itu tadi cara Kobe Tani membuat bibit, sehingganya ya termasuk pemuliaan bibitnya seperti itu. Dan banyak teman yang minta untuk yaitu mau mengembangkan bibit punya saya ini. Saya khawatir banget karena di sini penyerbukan cabai Kobe Tani ini masih penyerbukan secara alami, angin dan juga termasuk tawon-tawon itu. Sehingganya saya takutkan cabai yang saya buat di sini bibitnya itu ditanam di tempat Sobat Tani nanti tidak akur. Satu, keduanya masih ada bermacam-macam. Walaupun saya misalkan saya ngincar ini yang seperti batang ini, satu yang model seperti ini. Ini kan kebanyakan yang punya Kobe Tani ini mudanya sudah hitam tua ataupun hijau tua seperti ini. Nah, daunnya ini biasanya tebal, kuat, sehingganya ya penyakit-penyakit itu tidak mudah datang. Nah, dengan tidak mudahnya datang penyakit Sobat Tani, maka cabai kita dari yang Y pertama di sini Sobat Tani, ini sampai ke Y kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ini semuanya kejual Sobat Tani. Ini kalau cabai kita sehat. Terlepas subur dan tidaknya itu tergantung unsur hara yang kita berikan. Nah, punya Kobe Tani ini kemarin yaitu yang jelas kendalanya adalah kurang air Sobat Tani waktu penanaman. Sampai umur 2 bulan itu belum istilahnya kehujanan seperti apa yang diminta oleh tanaman. Namun setelah umur 2 bulan, dalam waktu yaitu 1 bulan itu ada hujan terus. Dan sampai sekarang, kemarin saya bikin video sampai kehujanan itu Sobat Tani, yaitu ternyata ya hujannya Masya Allah sampai sekarang. Dan akhirnya Sobat Tani dengan adanya hujan ya mungkin masih bisa berkembang lagi. Dan ini saya tambah semangat dalam merawatnya karena ternyata harganya Sobat Tani, harganya dari hari ke hari Sobat Tani itu malah naik sampai sekarang ini. Nah, kemarin sudah saya petik dan ini sudah merah lagi Sobat Tani. Nah, padahal kemarin saya petik dapat 1 karung kurang dikit Sobat Tani. Jadi kebetulan tadi ada yang bertanya di kolom komentar dapat berapa kilo. Nah, saya orangnya kan selalu percaya dengan pembelinya dan selama ini belum pernah clash, belum pernah konslet. Saya selalu mempercayakan kepada pembeli cabai Kobe Tani ini, dan Kobe Tani beliaunya juga selalu percaya pada saya. Maka dalam hal ini kemarin hanya saya suruh bawa aja. Nah, ditimbang aja belum Sobat Tani. Nah, jadi suruh bawa. Nah, harganya sudah dipatok hari kemarin adalah 24 di kebun Kobe Tani. Dia ngambil ke kebun, ke ladang dengan harga 24.000, yang selama ini mungkin murah sekali. Saya yakin kemarin waktu penanaman karena harga murah, nanti insya Allah dengan banyak yang dibakar, banyak yang disemprot, banyak yang istilahnya dicabuti, nanti akan berkurang. Cabai ini akan berkurang, yang biasanya menyuplai 200 kilo per orang karena dicabuti ya sehingganya tidak bisa menyuplai cabai. Nah, otomatis cabai itu akan berkurang. Dengan berkurangnya maka ya sedangkan permintaan pasar ataupun konsumen itu masih tetap banyak. Jadi seperti waktu murah dan seperti waktu mahal tetap. Maka saya yakin optimis kemarin harga ini pas saya panen insya Allah lebih dari 20. Alhamdulillah kemarin diambil harga 24 Sobat Tani. Jadi nanti insya Allah sampai agungnya ini, karena di sini hampir 1.500 itu naiknya setiap harinya. Nah, mudah-mudahan nanti akan naik yang lebih
lebih drastis. Itu sampai di situ sobat tani, itu cabai sampai di sana sobat tani. Itu yang kuning-kuning itu batang pisang, terus apa? Alpokat sobat tani. Jadi ya memang sebagian ada yang bule, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi sobat tani bisa tahu. Nah, kondisi kebun kobe tani seperti ini. Ini tidak seperti yang kita harapkan dulu buahnya, tapi sudah alhamdulillah untuk sekelas, yaitu sekelas cabai penanaman di musim panas. Saya shot lagi dari sini sobat tani. Nah, ini buahnya untuk sobat tani tahu. Dan seperti itu tadi sobat tani, cara membuat bibit yang kobe tani lakukan ataupun menurut versinya kobe tani. Ini menurut versi kobe tani, cara membuat bibitnya, kalau mau cari bersihnya sobat tani, bersihnya biji itu dipetikan di bawah 5 kali, itu bisa bersih banget. Bijinya putih ya, bersih. Tapi kalau mau mencari kekebalan dengan penyakit, karena dia sudah petikan 7 kali kok masih sehat, padahal perawatan sudah berkurang sobat tani. Kalau sudah metik berulang-ulang itu perawatan sudah berkurang, itu otomatis ya kalau cabenya itu yang tidak kuat, jelas yaitu diserang penyakit. Tapi karena kita pilih cabai yang model itu, insya Allah untuk kedepannya sebagai bibit itu lebih kuat. Jadi seperti ini cabainya kobe tani, yang cara pencarian bibit sudah saya bikin di tutorialnya. Buahnya insya Allah tidak diragukan sobat tani sampai ke sana. Dan bedengan yang sana pun sobat tani, yang sana pun nampak buah ngeleng-sereh di plastik itu sobat tani. Itu kalau boleh misalkan di zoom sobat tani, itu akan kelihatan semuanya yang bedengan plastik di sana sobat tani. Tuh. Sedangkan yang di sana sobat tani, itu sobat tani bisa tahu cabai yang kondisi kekurangan air bisa rimbun seperti itu, dan buahnya masya Allah ya, buahnya sobat tani bisa tahu di sana. Jadi selebat itu ya, buahnya mirip sama ini sobat tani. Nah, mirip dengan ini cabai yang kebal sobat tani. Kebal dalam artian kata, walaupun kena hujan panas, cabainya alhamdulillah tetap yaitu sehat. Jadi saya kira untuk penjelasan cara mencari bibit menurut versinya kobe tani saya cukupkan di sini. Nah, ini mohon maaf, ini ada yang kuning-kuning itu sobat tani, ini cabai rawit sobat tani. Sebelum saya tanami cabai ini ya serempak cabai ini saya tanam, ternyata lambat umurnya sobat tani dibanding dengan cabai yang biasa. Itu cabai rawit itu lambat, dan cabai rawit ini saya diberi oleh teman saya, yaitu sisa penanaman, ternyata kuning, ditanam itu kuning semua sobat tani, dari sana ke sana itu kuning semua. Jadi tidak kuat dengan virus Gemini. Nah, seperti ini. Kalau nanti sobat tani cara memilihnya setelah pemetikan ke-7, maka virus Gemininya pun akan berkurang. Nanti suatu saat kalau saya minta izin boleh, akan saya syutingkan punya teman saya, yaitu yang sekarang diserang bule semua dan tidak ada buahnya. Nah, saya kira saya cukupkan di sini saja dulu sobat tani. Saya dalam membuat video tentang cara membuat bibit, yaitu menurut versinya kobe tani. Untuk mencari kesehatan, usahakan cari yang setelah ngagung. Karena setelah ngagung itu batangnya mana yang paling kuat, buahnya yang mana yang paling sehat, itulah yang perlu kita bibit ataupun yang kita pakai untuk bibit. Tapi kalau masih muda-muda ataupun masih petikan pertama, kita belum tahu bahwasanya semuanya masih kondisi sehat dan tidak tidak diserang penyakit. Kalau masih dalam keadaan yaitu keadaannya dia petikan 1, 2, 3. Karena biasanya antraknosa itu kelihatan apabila sudah petikan ke-4. Nah, busuk basah biasanya dari awal. Dari JJ yang pertama seperti ini sobat tani, ini biasanya banyak yang busuk basah, itu menandakan bahwasanya yaitu
kurang perawatan mengenai insektisidanya sehingganya diserang oleh lalat buah. Dan adapun busuk basah juga bisa diakibatkan karena kurangnya kalsium. Jadi itu versi Kobe Tani, mudah-mudahan Sobat Tani bisa memaklumi. Dan kalau seandainya tidak sekata, tidak seia, ya itu murni dari versi Kobe Tani menurut pengalaman yang bertahun-tahun Kobe Tani lakukan seperti itu. Nah, alhamdulillah Kobe Tani ini dalam menanam cabai tidak istirahat. Nah, ini ya mohon maaf karena belum metik, mungkin saya masih belum ngagung, belum saya memanggil kawan sampai lebih dari 10 itu belum ada. Insya Allah akan berlanjut masih membuat video tentang cabai ini. Walaupun di luaran sana cabai murah dan tidak ada semangat kawan-kawan nonton video tentang cabai karena cabai lagi murah. Tapi kalau lagi cabai lagi 100, Masya Allah, baru ngupload sore, besoknya ditengok sudah ribuan yang nonton. Tapi dengan ini ya kita kalau harga seperti ini, karena Kobe Tani ini pekerjaannya menanam cabai, maka tidak putus asa untuk selalu akan berbagi tentang tanaman cabai. Saya kira cukup di sini dulu, dan besok pagi saya di depan pondok itu Sobat Tani akan saya bikin tanaman cabai, ya, akan saya bikin yaitu seraan. Nanti seraannya akan saya bikin tutorial juga, ataupun saya syuting juga setelah tumbuh, karena saya tutorial penyeraan cabai itu sudah sangat banyak sekali. Nah, ini pengalaman Sobat Tani kalau mau nanam cabai, kalau masih ada batang pisangnya ya enakan. Kalau pisangnya tidak menghasilkan, kita bunuh aja karena dia sangat nyedot pupuk banyak sekali. Ini sayang sekali Sobat Tani, tidak kebagian tenaga untuk nganjir ini 11 bedeng sampai ke ujung sana, kayu-kayu besar itu Sobat Tani tidak kebagian anjir, sehingganya kondisinya seperti ini Sobat Tani. Nah, roboh-roboh. Nah, roboh-roboh, tapi buahnya Sobat Tani sudah saya suruh melihat seperti itu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.